Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yayang Safitri, NPM 2213022089 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan eh, pekerjaan saya tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu tersendiri terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu mulut. Mulut sendiri terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Mulut ini fungsinya adalah untuk mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, supaya memudahkan tubuh kita untuk menyerap dan menggunakan makanan tersebut. Dan juga lidah kita berfungsi untuk memasukkan makanan dari mulut ke tenggorokan. Dan yang kemudian yaitu organ yang kedua setelah mulut adalah ada kerongkongan. Kerongkongan ini sendiri terdiri dari dua bagian atau dua struktur, yaitu tenggorokan atau faring dan diafragma. Kerongkongan ini berfungsi untuk menerima makanan dari saat mulut menelan kemudian menuju lambung. Kemudian adalah organ lambung. Lambung ini terdiri dari tiga bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Ke kantong lambung ini berfungsi untuk menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Oke, selanjutnya itu enzim-enzim yang di kantong lambung ini akan melanjutkan proses pemecahan makanan lagi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil lagi. Kemudian masuk kepada organ usus halus. Usus halus ini terdiri dari dendrum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Usus jenis ini sendiri berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan untuk jejunum dan ileum itu adalah untuk tempat penyerapan sari makanan. Kemudian kita beralih pada organ selanjutnya, yaitu pankreas. Pankreas ini sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu kepala pankreas, badan, dan juga ekor pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang nantinya akan terpecah atau memecah protein, lemak, dan juga karbohidrat. Kemudian yaitu pada bagian hati terdiri dari dua bagian tepatnya, yaitu ada pada lobus kanan dan juga lobus kiri. Hati ini dalam proses pencernaan ini memiliki fungsi yaitu untuk memproses nutrisi yang dari penyerapan usus kecil tadi atau usus yang halus tadi itu dia akan diserap nutrisinya di hati ini. Kemudian itu ada namanya kantong empedu. Kantong empedu ini terdiri dari fundus, tubuh, dan juga leher kantong empedu. Organ yang ini berfungsi untuk menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati tadi ke usus besar. Usus besar ini terdiri dari ascenden atau kanan rongga perut, bagian kanan atau transversum, dan juga descendent. Kemudian ada sigmoid atau bagian yang terhubung antara usus besar dan juga rektum. Nah, kalau untuk usus besar ini berfungsi untuk memproses limbah dan juga mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman gitu, supaya kita tidak terlalu penuh di dalam usus itu, yang agar nyaman gitu, rektum. Kemudian bagian rektum ini adalah ruang lurus sepanjang 20 cm yang menghubungkan usus besar ke anus. Fungsi dari rektum ini sendiri yaitu untuk menerima fases atau sisa-sisa dari proses pemecahan itu dari usus besar. Kemudian yaitu ada organ yang terakhir dari sistem pencernaan ini, yaitu ada anus. Anus ini terdiri dari otot-otot dasar di panggul dan juga dua sphincter yang fungsinya sebagai tempat pencernaan kimiawi. Sedangkan pada bagian yang menghubungkan jejunum dan ileum ini adalah tadi
Kemudian yaitu bagaimana sih mekanisme kerja enzim-enzim saat organ bagaimana sih mekanisme kerja enzim-enzim pada organ pencernaan saat terjadi proses pencernaan itu. Jadi enzim-enzim itu bekerja saat ada substrat yang ingin direaksi atau ingin dipecah, misalnya amilium. Amilium ini ingin bereaksi gitu, ingin dipecah. Nah, agar terjadi reaksi tersebut, enzim dan substratnya tadi itu harus saling melengkapi. Melengkapi di sini itu maksudnya adalah seperti gembok dan kunci, yaitu keduanya itu harus saling cocok gitu. Ya kalau misalnya mau cocok, maksudnya mau bereaksi, maka keduanya itu harus berpasangan. Kemudian begitu pula dengan enzim dan substratnya. Bentuk-bentuk substrat ini harus pas sama bagian sisi aktifnya enzim, kayak kuncinya ini harus pas gitu, kayak yang ada di gemboknya. Kalau misalnya ini enzimnya nggak pas sama substratnya, misalnya itu kita katakan itu enzim amilase. Kita mau gunakan substratnya yaitu protein, maka keduanya tidak akan cocok karena berbeda. Ini bisa cocok kalau misalnya karena ini nggak cocok karena mereka tuh tidak saling melengkapi gitu. Keduanya tuh bagiannya tidak sama. Tapi kalau misalnya kita mau sama dan terjadi reaksi itu, kita bisa misalkan amilium yang bertemu dengan amilase. Maka enzimnya itu akan bekerja karena keduanya itu sama. Kemudian itu adalah saya akan menjelaskan tentang poin yang selanjutnya, yaitu tentang mengenai gangguan pada sistem pencernaan gitu. Sistem pencernaan ini pastilah kita memiliki gangguan-gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan atau kayak penyakit-penyakit dari sistem pencernaan ini. Yang pertama di sini saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama yaitu GERD. GERD, GARD atau gastroesophageal reflux disease. Ini tuh terjadinya itu di lambung gitu. Apa sih gejalanya dari penyakit GRD ini? Gejala dari penyakit ini tuh sensasi terbakar di area dada, juga nyeri di area dada. Terus kita mengalami kesulitan ketika menelan makanan di area mulut itu, kita mengalami kesulitan. Kemudian akan timbul rasa mual yang ingin muntah dan juga batuk-batuk. Gimana sih kalau misalnya kita mencegah penyakit tadi? Mencegahnya itu adalah dengan cara makan makanan dengan porsi yang lebih kecil gitu. Kalau kita mengunyah, maka kunyahlah makanan tersebut sampai bagian terkecil yang kita mampu gitu. Supaya di dalamnya sistem-sistem pencernaan kita itu lebih mudah untuk memproses makanan tersebut. Kemudian setelah kita makan tersebut tuh, kita tidak langsung gitu, dianjurkan memang setelah makan kita tidak langsung berbaring gitu, tidak langsung tidur gitu. Karena itu dapat memperlambat proses dari sistem pencernaan kita. Kemudian selain itu kita juga bisa menghindari makanan yang pedas, berlemak dan asam serta kafein yang untuk supaya kita terjaga gitu, tidak tidur. Itu adalah kita tidak boleh mengkonsumsinya terlalu banyak. Karena itu bisa menyebabkan penyakit GRD tadi. Kemudian contoh kedua ini adalah konstipasi atau biasa kita kenal dengan sembelit. Sembelit itu ternyata terjadi atau gangguan yang terjadi pada bagian kita, yaitu
usus besar ataupun rektum tadi yang mereka itu berkaitan gitu. Kemudian, ya sembelit itu kan biasanya kita sebelum sembelit kita mengalami gejala-gejala seperti mengenjan gitu, mengenjan saat ingin buang air besar, terus itu kita kayak ngerasa ada yang menahan gitu, ada sumbatan di rektum sehingga fases itu sulit untuk dikeluarkan gitu. Terus itu kita kalau misalnya buang air besar itu, kita ngerasa kayak masih ada gitu, belum tuntas secara maksimal gitu. Itu, merupakan gejala-gejala dari sembelit ya. Terus itu kita kayak perlu tekanan atau perlu usaha yang kuat banget, kayak perlu bantuan banget gitu untuk ngeluarin fases itu tadi. Karena ya itu bisa disebabkan karena kurang konsumsi makanan yang berserat ya. Makanya kalau menghindari penyakit ini, kita bisa mengkonsumsi makanan yang berserat, terus itu banyak-banyak minum air, dan juga kita harus berhati-hati gitu. Berhati-hati dengan obat-obatan seperti antasida ataupun obat antivitamin C atau non-steroid. Oke, jadi itu adalah dua gangguan, dua salah satu dua gitu, beberapa dari banyaknya gangguan-gangguan dari sistem pencernaan. Dan juga tadi kita tahu organ-organ apa saja yang ketika gangguan itu terjadi, maka sebenarnya organ apa sih yang sedang ter ter sedang terganggu gitu. Terus itu dan juga kita sudah mempelajari tentang agar penyakit-penyakit tersebut itu tidak terjadi gitu kepada kita, mencegah penyakit tersebut sebelum terjadi kepada kita gitu. Kemudian pada poin keempat di sini saya ingin mempresentasikan peta konsep. Peta konsep di sini yaitu tidak jauh beda dengan apa yang sudah saya jelaskan tentang bagian-bagian dari sistem pencernaan, tentang organ-organ yang ada di dalamnya. Mungkin saya di dalam sini akan menjelaskan tentang fungsi saja. Fungsi dari keseluruhan sistem pencernaan ini. Sebenarnya singkatnya, sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencerna makanan, ya, untuk mencerna makanan. Dan dalam pencernaan makanan ini ada makanan yang sifatnya itu harus dicerna. Itu contohnya kayak karbohidrat, lemak, dan juga protein. Apa zat-zat itu, bagian-bagian kayak karbohidrat, lemak, dan protein itu emang harus kita cerna, makanya kita harus memakan makanan yang sehat gitu, yang memiliki karbohidrat, lemak, dan juga protein. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus meminum air putih atau mineral, dan juga kita dianjurkan untuk meminum vitamin. Walaupun vitamin dan mineral ini adalah makanan yang tidak harus dicerna. Oke, baiklah, segitu saja presentasi saya tentang sistem pencernaan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.